terasa kita masuki bulan Desember dan hari ini kita sedang merayakan Natal. Dan sepanjang tahun kita mengalami banyak hal yang terjadi, apalagi di tengah-tengah pandemi. Mungkin ada saudara yang merasakan kesedihan, kesusahan, tetapi saudara ingat, saudara tidak pernah sendirian. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, dan yang lebih penting, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap saudara. Mari akhiri tahun 2020 ini dengan mimpian, harapan yang lebih besar lagi kepada Tuhan. Kita finish strong di tahun 2020. Percaya mujizat yang besar akan datang dalam hidup saudara. Dan memulai tahun yang baru, tahun 2021. Mulai dari hari pertama, saudara akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa datangnya daripada Tuhan. Haleluya, sebab cintanya itu memenuhi dalam setiap kita. Sebentar kita akan mulai ibadah perayaan kita. Mari siapkan hati kita. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Naikkan mazmur pujian syukur hanya bagi Dia. Dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kasih cinta-Mu selalu ada bagi setiap kami. Bahkan selalu mengejar hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Kami bersyukur dan hari ini kami merayakan Natal. Kami bersuka cita karena Yesus ada bagi setiap kami. Kami percaya Engkau memenuhi setiap kami dengan sukacita yang baru. Karena kami tahu hanyalah Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah merayakan Natal. Berikan kami pengertian yang benar tentang perayaan Natal sesungguhnya seperti apa. Apa maksud Yesus turun dalam dunia. Tuhan ajar kami untuk kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang tidak pernah kunjung habis bekerja dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya pada hari ini firman-Mu akan menolong kami, membantu kami, bahkan merubah seluruh isi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam terkasih Tuhan. Hari ini kita sedang merayakan Natal. Tentunya waktu kita merayakan Natal ada harapan, keinginan, atau pikiran-pikiran saudara bagaimana waktu saudara masih kecil dulu merayakan Natal. Ada Sinterklas, Santa Claus membawa hadiah, saudara mendapatkan kado dari orang tua saudara, segala macam baju baru, segala macam hal-hal yang baik-baik. Nah tetapi tentunya pada hari ini kita tidak belajar tentang apa yang dikatakan Natal, tentang apa yang dikatakan dunia tentang Natal. Nah kita akan belajar bersama-sama apa yang dikatakan Natal yang sesuai dengan Alkitab, apa yang dikatakan Natal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah memasuki awal tahun 2020, saya percaya saudara punya optimisme, punya planning, punya mimpi, punya harapan yang sungguh indah, sungguh baik. Saudara berharap bahwa pekerjaan saudara akan berjalan dengan lancar, saudara berharap bisnis saudara mendapatkan kenaikan omset, saudara mendapatkan kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba muncul pandemi yang saudara harapkan malah terjadi kebalikannya. Saudara kehilangan pekerjaan, ada yang kena PHK, pemotongan gaji, lalu bisnis saudara mengalami problem, saudara juga mengalami kesehatan, bahkan ada juga saudara yang kehilangan keluarga yang saudara sayangi. Nah saudara kasih Tuhan, kita lihat kembali, refleksikan kembali apa yang dikatakan Alkitab tentang kehidupan ini. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Natal. Apa yang dikatakan Alkitab tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dalam dunia. Nah saudara, Natal ini mengingatkan kita bahwa Yesus datang dalam dunia itu untuk membawa kabar baik. Suatu kali Yesus didatangi oleh dua murid daripada Yohanes Pembaptis. Lalu mereka bertanya, Guru, engkau yang akan kami nantikan itu ataukah kami harus menunggu orang lain? Apa maksud dari pertanyaan dua murid daripada Yohanes Pembaptis? Karena pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang dipenjara. Lalu dia kecewa karena dia mengalami penderitaan di dalam penjara. Dia mengirimkan dua orang utusan murid kepada Yesus. Engkaukah juru selamat itu ataukah kami harus menantikan yang lain? Lalu Yesus berkata bahwa sampaikan kepada Yohanes Pembaptis, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang timpang menjadi pulih kembali, orang tuli mendengar, orang yang buta bisa melihat kembali. Aku datang untuk menyampaikan kabar baik. Nah Yesus datang dalam dunia ini, sekalipun kita mengalami penderitaan, untuk memberitakan kepada setiap kita, ada kabar baik yang datang dalam dunia. Kabar baik itu saudara pada 2000 tahun yang lalu, sepertinya memporak-porandakan apa yang menjadi keyakinan daripada orang Israel pada zaman waktu itu, orang-orang Yahudi pada zaman kala itu. Nah saudara, juga kabar baik itu yang menolong kehidupan kita hari ini untuk mendapatkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Apa itu kabar baik? Apa yang Yesus katakan tentang kabar baik? Dalam bahasa Yunaninya dikatakan eugalion. Apa maksudnya eugalion dalam bahasa Yunani? Kabar baik itu eugalion. Apa maksudnya? Kabar baik itu artinya Injil, saudara. Nah Injil itulah yang harusnya ada dalam setiap kehidupan kita. Nah kekristenan yang kita hidupi hari-hari ini adalah bukti nyata atau hasil nyata dari Injil yang diberitakan, yang dibawa Yesus datang ke dalam dunia. Nah saudara kasih Tuhan, kita perlu melihat diri kita. Apakah kita ini hidup sesuai dengan Injil firman Tuhan? Ataukah kita sedang menghidupi hidup kita sendiri menurut apa yang benar, menurut apa yang dunia katakan, menurut apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah baru-baru ini saudara, cermin di kamar mandi saya tiba-tiba patah dan
Saya berusaha mengganti cermin di kamar mandi saya. Lalu saya cari-cari ke tempat orang jual cermin, cari cermin yang besar. Anak saya yang kecil komentar, wah Pak cerminnya gede sekali. Kenapa kok ganti cermin yang gede? Supaya lebih kelihatan jelas. Kalau cerminnya kecil, sudah pasti akan sukar melihat seluruh tubuh saudara. Nah saya minta bantuan teman-teman untuk bisa mengerti maksud kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah di dalam hidup ini, saudara memerlukan cermin. Kalau tidak ada cermin, saudara tidak akan pernah bisa melihat diri saudara sebenarnya seperti apa. Sedang di kamar mandi, gosok gigi, atau saudara sedang dandan, saudara sedang make up. Kan tidak bisa tanpa cermin. Saudara butuh cermin, apalagi kalau melihat seluruh tubuh saudara, pakaian saudara benar enggak, celananya benar enggak, roknya benar enggak. Saudara butuh cermin. Nah kalau cerminnya kecil, ya saudara susah untuk melihat tubuh saudara. Apalagi kalau misalnya cerminnya untuk make up, ibu-ibu gitu ya, ada di tasnya, lihat begini. Ya kalau dandan saya yakin enggak pakai cermin yang kecil begini, saudara pasti akan pakai cermin yang besar. Nah kalau cerminnya cuma kecil begini, saudara pasti akan sukar melihat bagian bawah tubuh saudara. Meski geser kanan, geser kiri, lompat-lompat. Kadang-kadang naik kursi supaya bisa lihat seluruh tubuh saudara. Nah kita perlu cermin yang besar, supaya bisa melihat seluruh tubuh kita. Nah saudara yang dimaksud begini, kita untuk melihat diri kita seutuhnya, kita butuh cermin. Cermin apa yang kita butuhkan? Cermin Injil, cermin kebenaran firman Tuhan. Tapi sayangnya kita melihat diri kita sendiri tidak menggunakan cermin firman Tuhan. Cermin apa yang kita lihat? Cermin apa yang kita lihat? Sering kali kita melihat cermin kehidupan di dalam diri kita. Cermin kehidupan itu bicara apa? Cermin kehidupan itu berbicara hal-hal yang realita, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga waktu kita melihat cermin kehidupan, membuat kita tidak bisa memiliki pengharapan, tidak bisa memiliki impian yang lebih tinggi lagi, kita menjadi kecewa, putus asa dan sakit hati. Karena kita merasa bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah gambaran kita. Ada dari kita mungkin yang pernah gagal, ada yang kena PHK, ada yang bangkrut, ada yang sakit, ada yang kecewa, ada juga yang mengalami diri dicaci maki oleh orang lain, ada yang berasumsi dirinya orang yang bodoh. Soal ini yang kita lihat terus, waktu kita lihat di cermin, kata-kata ini yang keluar. Nggak punya uang, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tengah-tengah pandemi nggak bisa berbuat apa-apa. Ini yang kita lihat terus. Nah waktu kita melihat cermin kehidupan, saudara akan pernah bisa mendapatkan harapan yang datangnya daripada Tuhan. Nah kita perlu mengganti, kita buang cermin kehidupan. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan cermin firman Tuhan, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang kita percayai. Apakah yang firman Tuhan ucapkan, itulah yang harusnya kita yakini. Bagaimana kita melihat diri kita, bukan secara realita. Saudara kalau bicara secara realita, hari ini saudara pasti banyak yang gak punya uang. Cari kerja sulit, mau usaha apa lagi, ada apa lagi yang sedang sakit gak bisa mendapatkan obat. Caranya sembuh bagaimana, ke rumah sakit takut, gak punya uang, gak punya asuransi. Gak punya jaminan. Mau bisnis seperti apa? Semuanya bisnis sedang digoncangkan. Nah bagaimana kita bisa pulih dari itu semua kalau saudara menggunakan cermin yang salah. Nah mari kita lihat kembali cermin firman Tuhan. Firman Tuhan inilah adalah gambaran diri kita sebenarnya. Apa yang firman Tuhan katakan melalui Injil, itulah yang harusnya kita percayai supaya kehidupan kita bisa berubah. Mari kita lihat saudara, apa yang dikatakan Injil tentang kehidupan kita. Apa sih tujuan Tuhan datang membawa kabar baik dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk memberitakan Injil kepada saudara dan saya. Apa yang Tuhan katakan dalam Injil itu? Apa isi Injil itu? Nah mari kita lihat dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang kelima, ayat ke-31 sampai dengan 32. Injil Lukas pasal 5, ayat 31 sampai dengan 32.
Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Apa yang Injil katakan? Bahwa Tuhan datang bukan untuk orang yang sempurna. Tuhan datang justru untuk orang-orang yang tidak sempurna, orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang terpuruk. Nah, ini kisah bagaimana Yesus melihat seorang Lewi, orang bernama Lewi, dia pemungut cukai. Lalu Yesus berkata pada Lewi, mari ikutlah aku. Lewi meninggalkan sesuatunya dan mengikut Yesus. Nah, ketika Yesus diundang ke rumah Lewi ini, Yesus makan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Pada waktu itu orang pemungut cukai dianggap dicap sebagai orang yang berdosa. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mengatakan hal-hal yang tidak baik. Bagaimana Yesus bisa kumpul dengan orang-orang yang berdosa. Apa yang Yesus katakan dalam omongan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan datang dalam hidup setiap kita. Bukan untuk menghakimi kita. Bukan untuk berkata bahwa kamu buruk, kamu rusak, kamu tidak baik. Tuhan datang dalam hidup kita justru untuk bisa merubah kehidupan kita. Dia di dalam dunia ini, kalau mau bicara bahwa Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Berarti kan bukan untuk orang yang tidak benar, untuk orang yang berdosa. Pertanyaan saya adalah begini, apakah di dunia ini adakah orang yang sempurna? Alkitab mencatat, tidak ada seorang pun yang sempurna. Berarti di dalam dunia semuanya adalah orang yang sakit. Berarti seluruh orang yang ada dalam dunia memerlukan Yesus di dalam kehidupannya. Waktu kita menerima Yesus, waktu kita menerima Yesus dalam hidup ini, dalam hati kita, dalam kehidupan kita, saudara akan mendapatkan kehidupan yang berbeda. Nah, sebab itu saudara ketika saudara berdosa, ketika saudara merasa diri tidak layak menjadi anak Tuhan, inilah waktunya untuk saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara. Tidak perlu minder, tidak perlu merasa kecil hati, lalu berkata bahwa aku tidak layak menjadi orang Kristen, aku tidak layak menjadi anak Tuhan karena aku masih berdosa. Tidak, saudara. Tuhan justru datang buat setiap saudara dan saya. Nah, lalu apakah ketika kita sudah menerima Yesus, lalu kita merasa diri langsung menjadi orang yang sempurna? Saudara, saya adalah orang yang berolahraga, rutin berolahraga, berusaha menjaga makan. Tetap saja kadang-kadang ada sakit yang datang dalam tubuh saya. Saudara, sehebat-hebatnya saudara menjaga tubuh saudara, saudara vaksin flu lah, vaksin segala macam. Kadang-kadang penyakit juga masuk dalam hidup saudara, dalam tubuh saudara. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada orang yang sehat, terus pasti ada kadang-kadang sakit tertentu lah, muncul lah, mungkin tidak parah. Memang karena sudah berolahraga, menjaga makanan. Tapi tetap aja ada hal-hal yang penyakit atau virus-virus, bakteri-bakteri yang datang dalam tubuh saudara. Nah, apa yang saya maksudkan? Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, tentu saudara tidak sempurna. Mungkin ada saudara yang masih berbuat dosa, memiliki kelemahan, ada yang kecanduan mungkin. Saudara mungkin sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, lalu saudara merasa bahwa saya sudah menjadi orang Kristen. Saya sudah menjadi orang yang percaya. Tapi kali ini saya berbuat dosa, saya tinggal di dalam dosa, saya punya kelemahan, saya punya kekurangan. Saya merasa nanti Tuhan benci sama saya, Tuhan akan menghukum saya. Nah, saudara, Alkitab tidak mencatat demikian. Kita mencatat begini bahwa saudara dan saya, memang kita lemah, memang kita masih bisa berbuat dosa. Tapi saudara dan saya tetap memerlukan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tidak bisa kita memulihkan hidup kita sendiri. Tidak bisa kita menyempurnakan hidup kita sendiri. Kita memerlukan Tuhan. Nah, sebab itu waktu saudara mengalami situasi yang tidak baik, saudara tinggal dalam kelemahan, saudara tinggal di dalam dosa, saudara perlu melihat cermin firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan buat setiap saudara? Kita tidak sempurna.
Kita pernah gagal, kita pernah keliru, bahkan kita mungkin masih sedang berjuang dalam kecanduan. Kita sedang struggle dalam meninggalkan dosa, kita sedang struggle dalam meninggalkan kelemahan kita. Memang. Tapi saudara masih lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Yesus datang bukan untuk orang yang sehat. Yesus datang untuk orang yang sakit. Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tapi Yesus datang untuk orang yang berdosa. Nah sebab itu saudara jangan hakimi diri saudara sendiri. Tuhan datang untuk mengasihi saudara. Tuhan datang untuk bisa menyempurnakan saudara. Tuhan datang yang terlebih penting untuk merubah kehidupan saudara. Jangan biarkan diri saudara sendiri melihat cermin kehidupan tadi. Saudara gagal, saudara orang yang lemah, saudara orang yang bodoh, saudara orang yang keliru, saudara penuh banyak kekurangan. Itu saudara lihat terus. Jangan biarkan diri saudara dihakimi oleh cermin kehidupan ini. Mari rubah saudara, lihat cermin firman Tuhan, apa yang Injil, apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasih, dicintai oleh Tuhan. Tuhan datang justru untuk merubah hidup saudara dan saya yang tidak sempurna ini. Lihat Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang ke-26. 1 Korintus 1 ayat 26. Tapi saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain, dalam kitab terjemahan ayat Alkitab yang terbuka. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Lihatlah keadaanmu ketika kamu dipanggil saudara-saudara. Tidak banyak yang bijaksana menurut daging, tidak banyak yang berkuasa, tidak banyak yang terpandang. Tetapi Allah sudah memilih yang bodoh dari dunia untuk mempermalukan yang bijaksana. Dan Allah memilih apa yang lemah dari dunia untuk mempermalukan yang kuat. Nah menurut Alkitab, dalam 1 Korintus pasal 1 tadi, dikatakan bahwa Tuhan memilih kita yang tidak bijaksana menurut daging. Apa maksudnya? Tuhan memilih kita tidak bijaksana dalam daging itu kita yang masih hidup di dalam dosa. Tuhan memilih kita orang yang tidak sempurna, yang masih hidup dalam dosa. Bukan orang yang penting dalam dunia ini, juga bukan orang yang berkuasa. Dengan tujuan supaya menjadi saksi bagi dunia bahwa yang bodoh, yang tidak terpandang, justru dipilih oleh Tuhan. Menunjukkan kekuasaan Tuhan merubah kehidupan manusia. Tuhan datang untuk merubah hidup saudara dan saya. Tuhan bukan datang untuk menghakimi saudara, membuang saudara, mengucilkan saudara. Nah saudara mesti lihat sekali lagi cermin firman Tuhan. Apa yang Injil katakan tentang hidup saudara dan saya. Apa yang Tuhan maui dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau merubah hidup saudara dan saya. Lalu bagaimana caranya kita bisa merubah hidup? Kalau kita masih punya kekurangan, kita masih kecanduan, kita masih struggle, masih bergumul dalam banyak hal dalam hidup ini. Bagaimana cara kita bisa berubah? Nah lihat lagi di ayat ke-30 sampai dengan 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dengan kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan memiliki hikmat untuk membuat keputusan yang benar, yang baik. Kebenaran, kekudusan, dan penebusan itu kita peroleh waktu kita hidup di dalam Kristus. Apa sih maksudnya hidup dalam Kristus? Saudara tidak boleh menjauh daripada Tuhan. Saudara harus hidup terus tiap hari bersekutu, berdoa, membaca firman Tuhan. Sekalipun saudara masih memiliki kelemahan dan kekurangan, atau mungkin ada saudara yang masih tinggal dalam dosa. Saudara perlu terus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya hidup saudara bisa berubah. Nah, saudara, tidak ada orang yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk merubah hidupnya. Kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Orang-orang yang kecanduan narkoba, kenapa kok mereka harus tinggal dalam rumah rehabilitasi? Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa merubah hidupnya sendiri. Nah kita masih tinggal terus di dalam Tuhan. Tuhanlah yang bisa merubah kehidupan kita. Tuhanlah yang bisa memulihkan kehidupan kita.
Tuhanlah yang bisa memberikan kemerdekaan dalam hidup kita. Tuhanlah yang bisa memberikan kelepasan dalam hidup kita. Dan bahkan begini, melalui semua keadaan yang terjadi, semua masalah, keburukan, kegagalan, kesalahan kita, Tuhan itu gunakan itu semua untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan datang sekali lagi, bukan untuk menghakimi saudara. Tuhan datang bukan untuk menghukum saudara. Tuhan datang justru untuk merubah kehidupan saudara lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Lalu yang berikutnya, apa sih maksud Injil? Apa sih tujuan Tuhan datang dalam dunia ini? Tuhan datang dalam dunia ini supaya kita ini mempunyai hidup dengan segala kelimpahannya. Nah, dia menjamin buat setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya, nanti waktu kita hidup kekal atau kita meninggal atau waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita memiliki kehidupan kekal yang berlimpah-limpah. Lihat Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, tapi saya akan bacakan dalam kitab terjemahan yang lain yaitu firman Allah yang hidup. Dikatakan begini firman Tuhan. Maksud pencuri ialah mencuri, membunuh dan menghancurkan. Maksudku ialah memberi hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Nah, bersyukur saudara Alkitab sekarang banyak terjemahannya supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan isi Alkitab itu. Di ayat 10 tadi katakan, Yesus datang untuk memberikan hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Nah, Tuhan Yesus sudah merencanakan bahkan sebelum kita lahir dalam dunia ini, bahwa nanti ketika kita kembali kepada hidup yang kekal, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal dengan segala kelimpahannya. Maksudnya yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah ada dalam dunia ini. Sebayangin jalan di lantai emas, pintunya permata batu mutiara yang hebat-hebat, yang indah-indah. Barang-barang yang mahal di dunia ini menjadi alas jalan saudara. Ada rumah yang mewah, ada rumah yang indah. So tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka cita. Kita mencatat bahwa semuanya itu indah. Saudara tiap harinya memuji menyembah Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan. Saudara tidak akan terdistraksi atau saudara akan terganggu nanti waktu di sana dengan waktu saudara sakit lah, saudara bergumul tentang keuangan, semuanya tidak ada. Semua saudara akan mendapatkan hal-hal yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Apa yang tidak pernah ada dalam dunia ini, itu semuanya akan ada dalam kehidupan yang kekal. Nah, saudara kasih Tuhan, percayalah begini. Hari ini saudara mungkin masih banyak pergumulan. Tapi suatu saat nanti saudara akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Bukan nanti waktu saudara masuk surga. Bukan cuma nanti waktu saudara masuk surga. Lihat kembali saudara. Yohanes pasal 10, tapi saya akan bacakan dalam kitab terjemahan sederhana Indonesia. Bagus banget saudara. Jadi dalam satu ayat, dua terjemahan, dua maksud yang kita bisa dapatkan. Dikatakan begini, tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi hidup, yaitu hidup yang penuh berkat. Maksud kata kelimpahan dalam Injil Yohanes pasal 10 tadi adalah hidup yang penuh berkat. Apa maksudnya hidup yang penuh berkat? Saudara, hidup penuh berkat itu kalau zaman saya, setelah ingat majalah Donald Bebek gitu ya. Kalau yang ingat Donald Bebek berarti umurnya sekitar 30 tahun, 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Donald Bebek itu punya saudara namanya Untung. Untung itu kemanapun selalu beruntung. Di jalan ketemu koin, uang, dia dapat uang gratis. Waktu beli es krim, waktunya bayar, dia nggak bayar karena dia customer ke 1000 jadi gratis. Waktu dia pergi ke supermarket belanja sedemikian banyaknya, waktu mau bayar, tiba-tiba dia mendapatkan undian. Orang nomor 999 yang mendapatkan undian belanjanya gratis, selalu beruntung. Nah, yang dimasukkan hidup penuh berkat adalah saudara dan saya mungkin sama seperti Untung.
Saudara, walaupun menghadapi kesukaran, kesulitan, problem, selalu ada aja jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Sekalipun ada tangisan, tapi selalu ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Ada penderitaan, iya, tapi Tuhan berikan kekuatan untuk melalui penderitaan itu, dan akhir dari penderitaan adalah saya mendapatkan bahagia yang luar biasa datang daripada Tuhan. Dan sebab itu saudara, mari lihat kembali, apa sih maksud Natal? Apa sih maksud Yesus datang dalam dunia? Menyampaikan kabar baik. Apa itu kabar baik? Injil. Lalu pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah hidup sesuai dengan kebenaran Injil atau enggak? Nah, mari kita lihat diri kita. Pakai cermin firman Tuhan. Jangan pakai cermin kehidupan di mana saudara melihat ada kekecewaan, tidak ada pengharapan, saudara susah terus, menderita terus, gagal, tak punya uang, bangkrut, kena PHK dan macam dan lain sebagainya. Nah, saudara kasih Tuhan, jangan lihat diri saudara dengan cermin kehidupan. Kalau saudara melihat realita. Nah, saudara mari lihat apa yang cermin firman Tuhan katakan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun kita masih belum sempurna, kita punya kelemahan kekurangan, kita masih dalam pergumulan. Tuhan justru datang untuk mengasihi kita. Tuhan mau merubah hidup kita. Dan Tuhan menjamin memberikan kehidupan yang kekal di dalam hidup ini. Baik nanti waktu kita mati atau waktu juga kita masih ada di dalam dunia. Berarti kan tidak untuk selama-lamanya kita berada dalam kesukaran, kesulitan, masalah. Tapi Tuhan berjanji, Dia memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Apa yang saudara alami, apa yang terjadi dalam hidup saudara, adalah hasil daripada keyakinan, pikiran, dan ucapan saudara. Apa yang saudara percayai, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara perkatakan, apa yang saudara ucapkan, itulah yang menjadi realita di dalam hidup saudara. Setelah hari-hari ini banyak kita hidup melalui medsos, melihat berita dari medsos, orang ini, orang itu, kabar baik, kabar buruk. Lalu itu membuat pikiran kita menjadi tercemar, kita menjadi ketakut, khawatir segala macam. Nah, kita masih belajar untuk bisa melihat apa yang firman Tuhan katakan, lalu kita membuang berita-berita yang tidak baik itu di dalam pemikiran kita. Belajarlah berkata bahwa saya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saya bisa melakukan segala hal karena Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Ada hari ini orang yang tidak punya uang, tapi tahun depan tiba-tiba hidupnya berubah luar biasa. Ini orang yang bukan di dalam Tuhan, tapi prinsip kebenaran firman Tuhan, dia gunakan, dia pakai, dan hidupnya berubah. Dia tahu kebenaran, bahwa orang itu hidup berdasarkan apa yang dia yakini, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang sudah percayai. Tahun depan, tahun yang susah, tahun depan tidak mungkin bisa hidup baik, tahun depan tidak bisa dapatkan pendapatan yang baik, tahun depan tidak bisa hidup bahagia, tahun depan hidup dalam kesukaran terus menerus, tahun depan maka pasti akan bisnis akan lesu. Nah, berhati-hatilah dengan apa yang sudah katakan, berhati-hatilah dengan apa yang sudah pikirkan, berhati-hatilah dengan apa yang sudah percayai. Sebab itu kita perlu sekali lagi melihat cermin firman Tuhan. Baca renungan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Apa yang saudara miliki, apa yang saudara hidupi hari ini adalah hasil dari apa yang saudara percayai, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara perkatakan. Jangan biarkan hal-hal yang baik itu berlalu dalam kehidupan kita karena kita salah percaya, salah berpikir, salah berkata-kata. Nah, bayangin saudara, kita lagi dapat undangan makan buffet di hotel, makan all you can eat, makan prasmanan gratis. Tapi karena saudara tidak mengerti bahwa itu sudah gratis, saudara boleh makan. Saudara cuma duduk diam aja, ketakutan. Misalnya saudara lagi pergi naik kapal krus, kapal pesiar.
Itu semua makanan, saya belum pernah saudara saya cerita, semua makanan itu gratis, boleh makan gratis 24 jam. Mungkin gambarannya begini, saudara pergi ke sana, enggak bawa uang karena diajak oleh teman saudara, dan saudara diam kelaparan, mati kelaparan. Padahal di luar sana ada makanan gratis yang sudah disediakan buat saudara. Seperti itu pula gambaran tentang hidup yang diberkati, hidup disembuhkan, hidup bahagia, hidup sukses, hidup berhasil. Itu semua sudah disediakan buat setiap kita. Tapi kita nggak mau mengambilnya. Karena kita salah lihat cermin. Cermin berkata orang lain berkata engkau bodoh, engkau nggak mampu. Cermin yang berkata kalau nggak punya modal nggak bisa orang jadi sukses. Kalau nggak sekolah tinggi, nggak bisa hidup yang baik. Kalau orang tuamu biasa, kau nggak akan bisa jadi orang yang bisnismen yang luar biasa. Kalau engkau kecil, kau nggak akan bisa jadi orang yang besar. Engkau pernah gagal, kau nggak pernah bisa jadi orang yang berhasil. Yang membatasi itu semuanya. Meraih itu saudara bisa meraih semua yang baik adalah pemikiran saudara dan keyakinan saudara yang salah. Mari saudara perlu rubah. Keyakinanmu itu saudara masih rubah. Kepercayaanmu kepada Tuhan sudah mesti rubah. Perkataanmu sudah juga mesti rubah. Jangan ucapkan kata-kata yang sia-sia. Bodoh lah, memang aku ini pelupa lah. Memang aku ini gak ngerti. Aku ini gak bisa memang. So, jangan bicara hal-hal demikian. Mulailah bicara, saya adalah orang yang hebat. Saya adalah orang yang mampu. Saya adalah orang yang kuat. Saya adalah orang yang percaya. So, saya banyak terakhir kali khususnya tahun ini saya banyak baca buku, bertumpuk-tumpuk buku saya baca. Pola pikir lah, mindset lah, tentang jiwa, tentang emosi lah, segala macam saya pelajari. Tapi saya tarik garis. Intinya cuma satu. Orang itu hidup ditentukan dengan apa yang dia percayai. Ditentukan dengan apa yang dia pikirkan. Ditentukan dari apa yang dia ucapkan. Semuanya ini sudah nikmati. Teknologi, handphone saudara, baju saudara, AC lah, semua pergi kemanapun itu adalah ciptaan orang yang mempercayainya. Dulu orang nggak bisa, saya masih ingat waktu pertama kali ada handphone namanya AMBS, saudara. Segede gini. Saudara. Lalu kemarin Pak Semersianto cerita juga pager, kalau sudah ngerti pager berarti usianya kayak saya, pager. Nanti kalau mau pesan, sampaikan pesan dari pager itu kayak alat kecil pesan. Misalnya buat isi saya, telepon dulu, nomornya berapa. Tolong jam 12 masakan saya soto ayam. Nanti orang operatornya ngulang lagi, tolong jam 12 masakan soto ayam. Lalu beritanya disampaikan ke pagernya isi saya. Itu ruwet saudara. Saya waktu di luar negeri kuliah di Australia, untuk telepon ke Indonesia pakai operator. Telepon dulu, operatornya bisa disambungkan ke nomor ini 031 sekian, nah, oke disambungkan. Nah kalau pas operatornya orang bule, wah itu ngomongnya bingung saya saudara. Setengah mati, tapi untungnya operatornya selalu orang Indonesia. Sambungin, tapi hari ini semuanya mudah. Handphone dulu cuma hitam putih. Kirim SMS aja seneng banget saudara. Saya pertama kali punya handphone Ericsson yang flip yang warna biru. Belinya second lagi saudara, lalu kirim SMS. SMS, wah. Kalau nggak ada SMS, saya nyuruh teman saya, kamu SMS saya dong, supaya ada SMS yang masuk dari teman saya. Lalu SMS senangnya luar biasa, berubah lagi handphone ada warna, lalu berubah lagi handphone layarnya gede, lalu handphone yang pencet QWERTY, ada pencet-pencetannya. Lalu hari ini layar touchscreen, jagonya luar biasa. Hari ini kita bisa video call, lalu Zoom, segala macam. Berubah, dari mana berubah? Apakah turun dari langit? Handphone baru muncul, teknologi baru muncul. Ya enggak. Karena ada orang yang meyakini, mempercayai dia bisa membuat teknologi canggih. Ada lagi sekarang mobil listrik Tesla. Orang bilang ini bukan mobil, tapi komputer yang berjalan. Karena nggak perlu setir. Masuk mobil, pencet-pencet mau kemana, jalan. Nggak perlu ada mobil di depan, sudah rem. Belok kiri, nggak perlu. Semuanya teknologi. Tanpa perlu sudah capek nyetir, itu mobil bisa jalan dengan baik. Dari mana? Dari pemikiran, kepercayaan, perkataan. Orang dulu bilang ke bulan gak mungkin, tapi ada orang yang pergi ke bulan. Itu bicara apa saudara? Bicara semua dalam dunia ini kita bisa raih. Waktu kita mempercayai, meyakini Tuhan merencanakan yang baik dalam hidup setiap kita. Hari ini saudara dengar berita Injil. Tuhan datang
bukan buat setiap saudara dan saya hidup dalam kesedihan, penderitaan terus-menerus. Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya untuk memberikan kelimpahan. Dan sebab itu, mari taruh berita Injil dalam hidup saudara dan saya pada hari ini. Lihat apa yang dikatakan cermin firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan lihat cermin kehidupan, apa yang dunia katakan. Tapi lihatlah apa yang firman Tuhan katakan. Yesus datang untuk memberitakan berita baik, membawa kabar baik, berita baik dalam hidup saudara dan saya. Jangan putus asa, jangan lemah waktu kita sedang menghadapi kesulitan dan kesukaran. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Menjelang akhir tahun 2020 ini, mari kita akhiri dengan harapan. Mari kita akhiri dengan impian. Mari kita akhiri dengan cita-cita yang besar. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang baik buat setiap saudara dan saya. Percayalah hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah saudara pikirkan sebelumnya. Itu yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara dan saya. Lihat cermin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Tuhan. Biar mereka mendengar kembali kabar baik, Injil, maksud kedatangan Tuhan pertama kali dalam dunia ini. Supaya kami semua mengerti bahwa kami orang yang berdosa, kami orang yang sakit, kami memerlukan tabib, kami memerlukan Yesus, kami memerlukan pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan kami, untuk menguduskan kami, untuk membenarkan kami, bahkan untuk merubah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan datang dalam dunia untuk mengasihi, mencintai kami, menerima kami dan merubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjamin masa depan kami nanti. Masa depan waktu kami meninggal nanti. Kami percaya Tuhan sudah sediakan tempat yang paling baik buat setiap kami. Tapi kami juga percaya waktu kami hidup dalam dunia ini. Kami mendapatkan hidup dalam kelimpahan, hidup yang penuh dengan berkat. Sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Orang lain bisa melihat Kristus melalui kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk bisa melihat firman ini menjadi cermin kehidupan yang nyata dalam hidup setiap kami. Tuhan tolong setiap umat yang mendengar berita Injil ini, Tuhan rubah hidup mereka. Tuhan pulihkan yang kekurangan uang, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan pulihkan. Biar impian harapan mereka, hal-hal yang tidak masuk akal di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Justru mereka bisa dapatkan hal-hal yang besar yang datang daripada Tuhan. Apa yang tidak pernah muncul di hati mereka, itu yang Tuhan sediakan. Tuhan percaya waktu mereka merubah perkataan, keyakinan dan pemikiran mereka. Maka hidup mereka semua pasti akan berubah sesuai dengan apa yang Tuhan maui. Sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bisa merayakan Natal. Kami percaya berita Natal, berita kabar baik akan merubah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, kita sangat bersyukur kalau sampai saat ini kita masih merasakan penyertaan Tuhan dan merayakan Natal tahun 2020. Bagi saudara yang rindu mengungkapkan syukur melalui persembahan Natal, saudara bisa transfer ke nomor rekening bank atau scan QR Code melalui aplikasi e-wallet. Dan jangan lupa tanggal 27 Desember 2020 masih diadakan ibadah on-site, dan bagi saudara yang ingin mendaftarkan diri saudara bisa mendaftarkan diri melalui nomor telepon yang ada di layar TV saudara. So, Merry Christmas to you and your family!
Tuhanku. Puji Tuhan, kita sudah selesai merayakan ibadah Natal pada hari ini. Saya percaya ketika saudara mendengar berita kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup saudara untuk bisa menapaki kehidupan yang ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Biar firman Tuhan menjadi pedoman, landasan dalam hidup saudara dan saya. Mengakhiri tahun 2020, mari kita finish strong, mengakhiri dengan kuat. Harapan, iman, percaya kepada Tuhan tidak pernah luntur. Mari kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan selalu baik buat setiap kita. Dan mari kita berdoa. Mari buka kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah rumah tangga saudara, suami istri anak-anak saudara. Diberkatilah sekolah dan saudara, usaha pekerjaan bisnis dan sekolah anak saudara. Tuhan pokoknya berhasil. Langkah-langkahmu sepanjang tahun 2021 ke depan itu akan disertai oleh Tuhan. Kau dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya kasih daripada Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada bersama-sama saudara mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus bersama saya katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.